Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan materi Perjanjian Royan pada hari ini akan melaksanakan presentasi. Sebelum kami melaksanakan presentasi, kami akan melakukan perkenalan diri terlebih dahulu, yakni yang pertama, anggota kelompok kami ada Daniel Febrian Boling Pelang, absen 4. Yang kedua ada Ikomang Adiarta Wiguna, absen 12. Yang ketiga ada Iwayan Andik Ari Biguna, absen 19. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Ninyoman Tripuspasari, absen 36. Yuk kita lanjut materinya. Roman Ryan adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi yaitu Muhammad Roman dan Henry van Rooyen. Maksud pertemuan ini adalah untuk menjelaskan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Den Haag pada tahun yang sama, yaitu 1949. Pada tanggal 22 Juli 1949, sebagai tindak lanjut dari perundian Roman Ryan, diadakan perundian antara RI, Bravo, dan Belanda. Perundian tersebut diawasi PBB yang dipimpin oleh Cerili dari Australia, dengan hasil perundian sebagai berikut. 1. Pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 1949. 2. Perintahan penghentian perang gerilya. 3. KMB akan dilaksanakan di Des Haag pada tanggal 1 Juli 1949. Secara resmi pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Latar belakang perjanjian dari Royan. Maksud dari pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Den Haag pada tahun yang sama. Sebelum perjanjian Royan telah ditandatangani perjanjian Linggarjati pada tahun 1949 dan perjanjian Renville pada tahun 1948, namun tidak menyelesaikan konflik Indonesia dengan Belanda. Perundingan perjanjian ini berjalan sangat alot hingga memaksa menghadirkan Muhammad Hatta dari pengasingannya di Bangkakala, serta Sri Sultan Hamengkubuwono dari Yogyakarta. Bahkan perjanjian Renville banyak merugikan Indonesia, yakni wilayah kedaulatan Indonesia semakin kecil. Belanda yang diuntungkan pada perjanjian itu sendiri pada akhirnya melanggar janji. Pada tanggal 1 Desember 1948, Belanda secara sepihak tidak lagi terikat dengan perjanjian Renville. Buntutnya pada tanggal 19 Desember, Belanda menyerang ibu kota Indonesia di Yogyakarta. Peristiwa ini dikenal sebagai agresi militer Belanda kedua. Diadakannya perjanjian Royan karena adanya serangan tentara Belanda ke Yogyakarta dan adanya penahanan pemimpin RI serta mendapatkan kekecaman dari dunia internasional. Perjanjian ini dilaksanakan setelah terjadi agresi militer 2. Dalam agresi militer 2, Belanda mempropagandakan TNI telah hancur. Di sini Belanda mendapat kecaman di dunia internasional, terutama Amerika Serikat. Langkah Belanda dikecam dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 4 Januari 1949 memerintahkan Belanda dari Indonesia untuk menghentikan masing-masing operasi militernya. UNCI atau United Nations Commission for Indonesia membawa perwakilan kedua negara tersebut ke meja perundingan.
pada tanggal 17 April 1949. Perjanjian Romroyen merupakan bagian dari berbagai usaha diplomatik untuk mengatasi konflik antara Indonesia dengan Belanda. Tujuan perjanjian Romroyen tak lain adalah untuk kembali meredakan situasi di Indonesia yang memanas akibat agresi militer Belanda yang kedua. Isi dari perjanjian ini sebenarnya adalah merupakan pernyataan kesediaan berdamai antara kedua belah pihak. Dalam perjanjian itu, pihak delegasi Republik Indonesia menyatakan kesetujuannya untuk yang pertama, melakukan perintah kepada pengikut Republik Indonesia yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. Yang kedua, terus serta dalam KMB atau Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Sedangkan pihak delegasi Belanda saat itu menyetujui kesediaannya untuk yang pertama menyetujui kembalinya pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta. Yang kedua berjanji menghentikan gerakan militer dan membebaskan tahanan politik. Pada tanggal 22 Juni, sebuah pertemuan lain diadakan dan menghasilkan keputusan. Yang pertama, kedaulatan akan diserahkan kepada Indonesia secara utuh tanpa syarat sesuai dengan perjanjian Renville pada tanggal 8 Desember 1947. Yang kedua, Belanda dan Indonesia akan mendirikan sebuah persekutuan dengan dasar sukarela. Keputusan Perjanjian Romroyen. Jadi, Perjanjian Romroyen yang ditandatangani pada 7 Mei 1949 di sini menyatakan bahwa Indonesia dan Belanda akan mengembalikan perdamaian dengan menghentikan gencatan senjata hingga kembalinya pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta. Lalu, dari hasil Perjanjian Romroyen ini membuat tekanan dari dunia internasional atas agresi militer Belanda II memberikan dampak serius ke Belanda. Hal ini terbukti setelah tercapainya Perjanjian Romroyen, Belanda menempati semua kesepakatan yang dibuat dengan Indonesia. Yang pertama, kesepakatan itu ada pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta pada tanggal 24 Juni 1949. Yang kedua, ada pasukan Belanda ditarik mundur dari Yogyakarta pada 1 Juli 1949. Yang ketiga, ada pembahasan penghentian permusuhan yang dibahas setelah kembalinya pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Yang keempat, ada 6 Juli, di mana ini Soekarno dan Hatta dikembalikan ke Mangasingan Yogyakarta yang merupakan ibu kota Indonesia sementara saat itu. Lalu yang kelima, pada 13 Juli, Muhammad Hatta mengesahkan Perjanjian Romroyen dan menunjuk Syarifuddin Prawiranegara sebagai Presiden PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia pada 22 Desember 1949. Nah, dari Perjanjian Romroyen ini juga menghasilkan dampak dari pasca perjanjian ini. Hal itu terlihat dari tercapainya Perjanjian Romroyen ini, pemerintahan PDRI di Sumatera memerintahkan Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk mengambil alih pemerintahan di Yogyakarta dari tangan Belanda. Sementara itu, sebenarnya pihak TNI Indonesia ini dengan penuh kecurigaan menyambut hasil persetujuan itu. Tapi Panglima Besar Jenderal Sudirman memperingatkan semua komandonya, semua komando di bawahnya tuh agar tidak memikirkan masalah-masalah perundingan. Lalu, umumnya kalangan TNI ini tidak mempercayai sepenuhnya hasil perundingan, karena hasil perundingan itu selalu merugikan bangsa Indonesia. Nah, untuk menindaklanjuti Perjanjian Romroyen ini, pada tanggal 22 Juni 1949 diadakannya perundingan segitiga antara Republik Indonesia, Bijeenkomst for Federal Overleg atau BFO, dan Belanda di bawah pengawasan Komisi PBB yang dipimpin oleh Christlieb. Nah, keberhasilan dari Perjanjian Romroyen kemudian membuahkan pengakuan kedaulatan penuh Belanda atas Indonesia. Hal ini dilihat melalui Konferensi Meja Bundar atau KMB yang diadakan di Den Haag di tahun yang sama, yakni 1949. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.